Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Kita bertemu kembali pada hari ini Jumat 22 Agustus 2025. Untuk memulai aktivitas kita, mari kita menyerahkan kehidupan ini dan segala aktivitas ini kepada Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih setia Kristus Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, dan bahkan yang akan menuntun kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tiang jalat tukul ni hasit tongani, jalat tedap belgani hahomion ni hadaulatuni, nung aga di patar ibana merdaging, di pitori di bagasan toddi, tarida dia kasuru-suruan, bineritahon tua kapar begu, hina porsiaan di portibion, jalatar hissat di bagasan hasangapen. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita semua ditetapkan oleh Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Kita semua ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani melalui kehidupan kita, melalui setiap apapun yang kita lakukan, terutama melalui ibadah kita. Saudara tentu tahu, ibadah kita adalah kehidupan kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Itulah doa kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan yang benar, melakukan yang baik, itu adalah doa kita kepada Tuhan. Namun, kalau kita melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, berbuat dosa, itu juga adalah doa kita kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan, yang tentu saja adalah ibadah yang tidak baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebenarnya di dalam firman ini, Tuhan melalui 1 Timotius ini ingin mengatakan bahwa mari kita memuliakan Tuhan lewat ibadah kita yang penuh dengan rahasia. Sebenarnya arti rahasia bukan berarti tidak terbuka, tetapi rahasia antara kita dengan Tuhan. Apa yang disebut dengan rahasia? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi kepada kita, bahwa rahasia kita adalah bahwa kita berinteraksi, bersekutu dengan Tuhan, bahwa di dalam ibadah kita, Tuhan yang bertahta, meskipun tidak dilihat oleh kasat mata manusia, tetapi Tuhan berada bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita setiap minggu, di dalam ibadah kita setiap pertanyaan, di dalam ibadah keluarga mungkin, bahkan seperti yang kita katakan tadi, di dalam sepanjang perjalanan hidup kita yang adalah ibadah kita. Di sana kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dikatakan di dalam nats ini tadi bahwa sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Itulah ibadah kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang disebut dengan rahasia di sini, tetapi sebenarnya sudah terbuka bagi setiap orang yang percaya. Bahwa setiap orang yang percaya, dia tahu, dia merasakan, dia bahkan melihat, dan dia percaya bahwa di dalam setiap detik kehidupannya ada Tuhan
yang telah menampakkan dirinya melalui Kristus dan di dalam Roh, dan Dia yang hadir selalu di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah berita sukacita bagi kita, bahwa Tuhan yang adalah rahasia dalam tanda kutip, dalam artian tidak terlihat oleh kasat mata itu, tetapi Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia menolong kita dalam kesulitan kita. Dia menuntun kita di dalam jalan yang susah dan sulit dan berliku, bahkan berbatu-batu. Bahkan Dia menopang kita ketika kita lelah dan butuh perhentian atau butuh istirahat. Tapi Tuhan tidak pernah beristirahat, tidak pernah berhenti untuk menyertai, memelihara, dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang telah hadir di dalam diri orang-orang yang percaya dan akan selalu ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Maka setiap kita tidak pernah berjalan sendiri, setiap kita tidak pernah melintasi kesulitan dengan kesendirian kita, tetapi kita tetap didampingi, dituntun oleh Tuhan kita. Maka beraktivitaslah Bapak, Ibu, dan Saudara dengan pemahaman dan pengetahuan yang pasti bahwa Tuhan yang diberitakan di dalam menyatakan dirinya dalam rupa manusia dan yang dibenarkan di dalam Roh itu, Dia selalu bersama kita, memberkati kita, dan memelihara kehidupan kita. Bersikaplah dan bertindaklah sebagai orang-orang benar, dan ketahuilah Tuhan bersama-sama dengan kita dalam setiap aktivitas kita. Kiranya aktivitas kita hari ini mendatangkan sukacita, sebab ada Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengajar dan telah memberitahukan kepada kami bahwa Engkau hadir dalam setiap ibadah kami, dalam setiap perjalanan hidup kami. Tolonglah kami untuk selalu bertindak dan berbuat seturut dengan kehendak-Mu di dalam aktivitas kami satu hari. Dimuliakan Engkau ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin.